Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinta Dira Kristabila Totong dengan akhiran NIM 043. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana perjalanan makanan dari suatu organ ke organ lainnya, serta fungsi dari setiap organ dalam proses pencernaan itu sendiri, terutama di pencernaan bagian atas. Halo semuanya, pernahkah kita berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada makanan setelah kita makan? Bagaimana makanan yang kita kunyah bisa berubah menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh? Sebenarnya di dalam tubuh kita terdapat sistem yang sangat kompleks yang bekerja untuk memproses makanan tersebut, yaitu sistem pencernaan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan bagian atas, yaitu mulai dari mulut, faring, esofagus, hingga lambung. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana perjalanan makanan itu sendiri dari satu organ ke organ lainnya, serta fungsi dari setiap organ dalam proses pencernaan. Untuk mempermudah penjelasan, saya akan menggunakan gambar anatomi sistem pencernaan sehingga kita bisa melihat secara langsung alur perjalanan makanan di dalam tubuh. Sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengelola makanan menjadi zat yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel. Dalam sistem pencernaan terdapat beberapa proses utama, yaitu yang pertama, ingesti, yaitu proses masuknya makanan ke dalam tubuh. Kedua, sekresi, yaitu pengeluaran zat seperti enzim dan cairan pencernaan. Yang ketiga, digestif atau pencernaan, yaitu proses pemecahan makanan secara mekanik maupun kimiawi. Yang kelima, eliminasi, yaitu proses pengeluaran sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Namun, pada video kali ini, kita akan lebih fokus pada organ pencernaan bagian atas, yaitu mulut, faring, esofagus, dan lambung. Sekarang kita mulai dari organ pertama, yaitu mulut. Di sini. Nah, mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam sistem pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa struktur penting yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pertama adalah gigi. Nah, gigi berfungsi untuk memotong, merobek, dan mengunyah makanan. Proses mengunyah ini disebut mastikasi dan termasuk dalam pencernaan mekanik, karena makanan dipecah menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Gigi manusia terdiri dari beberapa jenis, yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, dan gigi geraham yang berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Selanjutnya adalah lidah. Lidah memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pencernaan. Lidah membantu mencampur makanan dengan air liur, membantu membentuk makanan menjadi gumpalan yang disebut bolus, serta membantu mendorong makanan menuju faring saat proses menelan. Nah, selain itu, lidah juga memiliki papila pengecap yang berfungsi untuk merasakan berbagai rasa, seperti manis, asin, asam, dan pahit. Struktur berikutnya adalah kelenjar ludah. Di dalam mulut terdapat 3 jenis kelenjar ludah utama, yaitu kelenjar parotis, submandibular, dan sublingual. Kelenjar ludah menghasilkan saliva atau air liur yang memiliki beberapa fungsi penting, seperti membasahi makanan, mempermudah proses menelan, serta membantu proses pencernaan kimiawi. Di dalam saliva terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana. Setelah makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur, makanan akan membentuk gumpalan lunak yang disebut bolus makanan. Setelah itu, lidah akan mendorong bolus makanan ke bagian belakang mulut menuju faring untuk proses menelan. Nah, selanjutnya di faring. Faring merupakan saluran yang terletak di bagian rongga mulut
dan berfungsi sebagai jalur penghubung antara mulut dan esofagus. Nah, pada bagian ini terjadi proses menelan atau yang disebut deglutisi. Proses menelan terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap oral, yaitu ketika lidah mendorong bolus makanan menuju faring. Tahap berikutnya adalah tahap faringel, di mana tubuh secara refleks akan mengatur jalur makanan. Pada tahap ini, terdapat struktur yang disebut epiglotis, yang berfungsi untuk menutup saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke trakea. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah tersedak. Setelah melewati faring, makanan kemudian akan masuk ke organ berikutnya, yaitu esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung yang menghubungkan faring dengan lambung. Panjang esofagus pada orang dewasa sekitar 25 cm. Fungsi utama esofagus adalah mengantarkan makanan dari faring menuju lambung. Makanan tidak jatuh begitu saja menuju lambung, tetapi didorong oleh suatu mekanisme yang disebut gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik adalah kontraksi dan relaksasi otot secara bergelombang yang terjadi di sepanjang dinding esofagus, sehingga makanan dapat terdorong menuju lambung. Selain itu, pada bagian bawah esofagus terdapat sphincter esofagus bawah. Sphincter ini berfungsi untuk mencegah makanan dan asam lambung naik kembali ke esofagus. Jika sphincter ini tidak bekerja dengan baik, maka dapat menyebabkan kondisi seperti reflux asam lambung atau yang bisa disebut GERD. Setelah melewati sphincter tersebut, makanan kemudian akan masuk ke organ berikutnya, yaitu lambung. Nah, lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terletak di bagian kiri atas rongga perut. Secara anatomi, lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu kardia, fundus, korpus, dan pilorus. Bagian kardia merupakan pintu masuk lambung yang menerima makanan dari esofagus. Bagian fundus merupakan bagian atas lambung yang biasanya berisi udara. Bagian korpus merupakan bagian utama lambung tempat berlangsungnya proses pencernaan. Sedangkan bagian pilorus merupakan bagian yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Nah, di dalam lambung terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi karena adanya kontraksi otot lambung yang mengaduk dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi karena lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung beberapa zat penting. Salah satunya adalah asam klorida atau HCl, yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan serta membantu mengaktifkan enzim pencernaan. Selain itu, terdapat enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Lambung juga menghasilkan mukus, yaitu lendir yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Setelah makanan mengalami proses pencernaan di lambung, makanan akan berubah menjadi cairan setengah padat yang disebut kimus. Kimus kemudian secara perlahan akan dialirkan menuju usus halus melalui sphincter pilorus untuk proses pencernaan selanjutnya. Selain berperan dalam proses mastikasi, kesehatan gigi juga sangat berperan penting dalam sistem pencernaan. Nah, salah satu masalah yang sering terjadi pada gigi adalah dental caries atau caries gigi. Nah, caries gigi terjadi akibat aktivitas bakteri di dalam rongga mulut yang memecah sisa makanan, terutama karbohidrat, sehingga menghasilkan asam yang dapat merusak lapisan enamel gigi. Nah, jika kondisi ini tidak ditangani, kerusakan dapat semakin dalam hingga mencapai dentin bahkan pulpa gigi. Dalam praktik keperawatannya, edukasi kepada pasien mengenai kebersihan mulut, menyikat gigi secara teratur, serta membatasi konsumsi makanan tinggi gula sangat penting untuk mencegah terjadinya caries. Nah,
Yang kedua, gangguan yang sering terjadi pada esofagus adalah gastroesophageal reflux disease atau reflux gastroesophageal. Nah, kondisi ini terjadi ketika sphincter esofagus bawah tidak menutup dengan sempurna, sehingga asam lambung dapat naik kembali ke esofagus. Hal ini dapat menyebabkan keluhan seperti rasa panas di dada atau heartburn, nyeri ulu hati, serta asam di mulut. Nah, jika terjadi secara terus-menerus, reflux asam lambung ini dapat menyebabkan iritasi bahkan peradangan pada dinding esofagus. Nah, dalam keperawatan, beberapa edukasi yang dapat diberikan kepada pasien antara lain menghindari makanan yang memicu asam lambung, tidak langsung berbaring setelah makan, serta menjaga pola makan yang teratur. Nah, lalu pada lambung, salah satu gangguan yang sering terjadi adalah gastritis, yaitu peradangan pada mukosa lambung. Nah, gastritis ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi bakteri, Helicobacter pylori, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, pola makan yang tidak teratur, serta stres. Nah, gejala yang sering muncul itu antara lain nyeri pada ulu hati, mual, muntah, perut terasa penuh, dan terkadang disertai penurunan nafsu makan. Nah, dalam praktik keperawatannya, perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai pola makan teratur, menghindari makanan yang terlalu pedas atau asam, serta kepatuhan terhadap pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis. Sebagai kesimpulan, sistem pencernaan bagian atas yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, dan lambung memiliki peran yang sangat penting dalam memulai proses pencernaan makanan. Di bagian ini, makanan mengalami pencernaan mekanik dan kimiawi sebelum akhirnya diteruskan ke usus halus untuk proses penyerapan nutrisi. Dengan memahami anatomi fisiologi sistem pencernaan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh kita bekerja dalam mengolah makanan yang kita konsumsi setiap hari. Demikian penjelasan mengenai sistem pencernaan bagian atas. Terima kasih.